Halo semuanya, perkenalkan saya Igustia Yumirah Prasetya Dewi dengan NPM 202432211114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mata kuliah akuntansi manajemen untuk memenuhi ujian akhir semester, yang dimana saya akan membahas mengenai pertemuan 10 mengenai penganggaran dan cara menyusun master budget. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas pengertian dari penganggaran. Jadi, penganggaran itu adalah proses penyusunan rencana kegiatan perusahaan untuk periode tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dalam anggaran ini disusun untuk membantu perusahaan memperkirakan pendapatan, biaya, dan laba sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan efektif. Nah, dalam perusahaan, penganggaran ini juga menjadi alat pengendalian agar pengeluaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Itu pengertian penganggaran dari PPT yang saya buat. Selanjutnya, adapun tujuan dari penganggaran. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 tujuan penganggaran. Yang pertama itu membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan usaha. Yang kedua, menjadi dasar mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan yang ketiga itu membantu perusahaan mencapai target laba yang diinginkan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari anggaran. Yang pertama itu anggaran penjualan, yang dimana anggaran penjualan ini digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan perusahaan. Yang kedua, ada anggaran produksi, yang dimana anggaran ini digunakan untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi. Yang ketiga, ada anggaran kas. Anggaran kas ini digunakan untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang terakhir itu adalah anggaran operasional. Anggaran ini berhubungan dengan biaya kegiatan sehari-hari pada perusahaan. Yang selanjutnya ada proses penyusunan penganggaran. Nah, jadi proses penyusunan penganggaran ini yang pertama ada menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua itu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang ketiga menyusun rencana anggaran berdasarkan data. Yang keempat mendiskusikan dan mengevaluasi anggaran. Yang kelima mengesahkan anggaran yang telah disusun. Yang keenam, melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan anggaran. Yang terakhir itu melakukan evaluasi terhadap hasil anggaran. Yang selanjutnya ada sistem penganggaran. Jadi, sistem penganggaran dalam operasi bisnis itu merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan operasional melalui penyusunan anggaran. Dengan adanya sistem penganggaran ini, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan biaya operasional, target pendapatan, serta penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Nah, selain itu, sistem penganggaran ini juga membantu perusahaan mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan efektivitas kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran operasional. Jadi, anggaran operasional ini adalah anggaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan sehari-hari. Yang dimana anggaran ini mencakup anggaran penjualan, anggaran produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran, serta biaya administrasi. Tujuan dari anggaran operasional ini adalah memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini merupakan anggaran yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini meliputi anggaran kas, anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran investasi.
Melalui anggaran keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui kemampuan keuntungan dan merencanakan kebutuhan dana di masa mendatang. Yang terakhir itu ada penyusunan master budget. Master budget adalah gabungan seluruh anggaran perusahaan yang disusun secara menyeluruh dan terintegrasi. Master budget ini terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang saling berkaitan. Nah, tujuan penyusunan dari master budget ini itu membantu manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan, mengukur pencapaian target, serta menjadi dasar pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan atau lainnya, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.